Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Mastura. Saya adalah seorang pengawas sekolah, khususnya jenjang sekolah dasar. Pada saat ini, saya membina ada 21 sekolah yang tersebar di beberapa kecamatan yang ada di Kabupaten Melawi, Kalimantan Barat. Di antaranya ada di Belimbing, Belimbing Hulu, Nangapino, kemudian ada di Pino Selatan dan di Pino Utara. Untuk diketahui, saya sudah bertugas seorang pengawas selama kurang lebih 12 tahun. Jadi pengawas sekolah adalah amanah yang penuh makna. Di balik setiap laporan supervisi dan lembar observasi ada satu panggilan hati yang lebih dalam, yaitu menuntun perubahan. Ini adalah kisah tentang bagaimana pembelajaran mendalam yang tumbuh di salah satu sekolah binaan saya yang ada di Kecamatan Nangapino, Kabupaten Melawi. Semua tampak baik, administrasi tertib, guru hadir tepat waktu, murid mengikuti pelajaran dengan tertib. Namun, di balik kenyamanan itu, saya menemukan pembelajaran yang berjalan, baik secara administratif, tetapi belum menyentuh makna yang mendalam. Beberapa guru yang saya temui, mereka bercerita bahwa sudah merasa mengajar dengan baik, tapi kenapa rasanya ada yang kurang? Ujar mereka, murid-muridnya pintar menjawab soal, tetapi mereka tidak bersemangat belajar. Kalimat itulah yang menohok saya. Guru-guru ini tidak butuh arahan teknis lagi. Mereka hanya butuh pendampingan yang menyentuh hati. Tantangan terbesar adalah mengubah paradigma. Perubahan cara berpikir jauh lebih sulit dibanding perubahan cara bekerja. Pemahaman guru yang beragam tentang pembelajaran mendalam, budaya belajar yang belum reflektif, keterbatasan kolaborasi antara pendidik, dan bagi saya pribadi, tantangan terbesar adalah bagaimana menjadi pengawas yang menginspirasi tetapi bukan menginstruksi. Pertama, saya mengawali dengan pertanyaan, siapa murid yang paling berkesan bagi Bapak Ibu guru? Inilah momen ketika mereka mengingat kembali alasan mereka menjadi guru. Saya juga mendampingi guru menyusun rencana pembelajaran mendalam yang bermakna. Kemudian saya melihat pembelajaran di kelas. Dari proyek yang dilakukan siswa, murid tidak hanya belajar sains, tetapi juga mereka berkolaborasi, bernalar kritis, dan mandiri. Menurut Ibu, bagaimana pembelajaran tadi? Apa yang membuat Ibu bangga? Baik, terima kasih Bu. Menurut saya menyadari bahwa saya terlalu cepat memberi jawaban ketika murid bertanya. Supervisi reflektif ini mengubah cara berpikir. Guru tidak lagi merasa dihakimi, tetapi dihargai. Selanjutnya, saya juga mendorong komunitas belajar. Komunitas ini menjadi jantung perubahan. Guru tidak hanya berbagi metode, tetapi juga berbagi harapan dan kegelisahan mereka. Saya juga membaca jurnal refleksi salah satu guru binaan saya yang berbunyi, bulan ini saya belajar sabar. Saya belajar mendengarkan suara murid, bukan hanya suara saya sendiri. Dan saya merasakan kelas saya lebih hidup. Dan perubahan mulai tampak. Guru tidak lagi sekedar mengajar, tetapi merefleksikan praktiknya. Mereka berani mencoba, berbagi kegagalan, dan merayakan keberhasilan kecil. Murid tidak lagi hanya duduk diam mendengarkan. Aldi yang dulu pemalu, kini memimpin proyek lingkungan. Sinta yang dulu kesulitan membaca, kini gemar menulis dan membacakan ceritanya. Sekolah berubah menjadi taman belajar yang hidup. Kepala sekolah tidak hanya memimpin dari meja kerja, tetapi dari kelas menjadi teladan dalam menumbuhkan budaya belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat pagi. Saya selaku Kepala Sekolah SDN 13 Nangapino di bawah binaan Bu Haja Mastura. Bu Haja Mastura ini adalah pengawas pembina pada sekolah yang saya pimpin. Jadi beliau ini banyak yang kami rasakan dampak positif dari pembinaan beliau ini di sekolah saya, terutama berkenaan dengan pembelajaran mendalam yang berpusat pada peserta didik. Jadi beliau memberikan motivasi pembelajaran yang mendalam ini dengan bermacam-macam media, inovasi dalam penerapan asesmen autentik. Jadi selama proses pendampingan pengawas di sekolah saya ini sangat membantu, juga merefleksikan kegiatan pembelajaran di kelas, yaitu praktek yang pembelajaran dilakukan oleh guru. Ini juga menumbuhkan semangat baru bagi guru dalam memberikan inovasi pembelajaran di sekolah kita dan profesionalisme guru. Itu mungkin yang bisa saya dapat sampaikan pada pagi hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Norita Ariuni, guru di SD Negeri 13 Nangapino. Saya merasa sangat terbantu dengan adanya pendampingan pengawas sekolah terkait dengan penerapan pembelajaran mendalam di kelas. Melalui pendampingan ini, saya mendapatkan pengalaman baru tentang bagaimana menyusun tujuan pembelajaran yang bermakna, merancang kegiatan yang mendorong keterlibatan aktif visual, dan menggunakan asesmen formatif untuk memantau perkembangan belajar siswa di kelas. Dengan ini tidak hanya memperkaya wawasan saya, tetapi juga memberikan dorongan semangat untuk bermotivasi dengan lebih baik lagi. Sekian refleksi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sendiri belajar banyak dari proses ini. Perubahan tidak lahir dari instruksi, tetapi dari relasi yang tulus. Saya belajar mendengarkan lebih dalam, merasakan lebih peka, dan mendampingi dengan hati yang penuh empati. Dampak paling membahagiakan adalah ketika guru berkata, "Bu, sekarang saya mengajar bukan karena kewajiban, tapi karena ingin murid saya tumbuh lebih baik." Kalimat itu menjadi bukti bahwa akar perubahan telah tertanam. Ini SDN 13 Nangapino telah menumbuhkan akar pembelajaran mendalam. Guru tidak lagi mengajar untuk menuntaskan kurikulum, tetapi untuk menumbuhkan karakter. Murid belajar dengan hati yang gembira. Saya percaya perubahan besar dalam pendidikan berawal dari langkah kecil yang dilakukan dengan cinta. Selama masih ada guru yang mau belajar, murid yang mau bertanya, dan pengawas yang mau